Terima kasih buat waktu. Biarlah Tuhan kami boleh menangkap sesuatu dari firman-Mu, menjadi satu kekuatan dalam hidup kami untuk mengiring Engkau. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, Salam. Dalam situasi arus informasi yang begitu pesat hari ini, membuat banyak orang stres, saudaraku, karena dunia sudah semakin sempit. Oleh karenanya, tidak ada ruang lagi untuk kita boleh sembunyi, untuk bisa lari dari kenyataan hidup. Nah, itu sebabnya banyak orang punya akal yang pendek hari ini untuk mengambil satu keputusan. Tetapi sebagai orang Kristen, Tuhan menginginkan supaya di tengah-tengah situasi yang sangat kompleks hari ini, tekanan-tekanan yang kita alami, Tuhan ingin supaya kita bisa mengendalikan hati kita dengan penuh kedamaian. Saudara, bagaimana kita bisa mengendalikan hati kita untuk tetap damai dalam situasi yang begitu rumit hari ini? Kita akan baca dalam Kolose 3 ayat 14 sampai dengan yang ke-15, demikian firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Saudara, untuk kita bisa mengendalikan hati kita tetap damai dalam situasi yang sulit ini, Tuhan minta supaya kita langkah pertama supaya kita bisa tetap damai dalam situasi ini adalah kenakanlah kasih untuk saling mengikat sesama kita dan saudara kita. Saudara, bagaimana kita untuk mengenakan kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan tuntutan kehidupan yang begitu kompleks hari ini? Semua orang sedang menuju kepada semua untuk kepentingan pribadi. Tapi Tuhan katakan kalau kita ingin memiliki hati yang damai, kalau kita ingin mengendalikan hati kita tetap damai, pertama dikatakan kenakanlah kasih untuk saling mengikat. Saudara, di dalam tindakan kita mengenakan kasih, langkah pertama adalah yang sederhana kita bisa lakukan hari ini adalah bagaimana kita tidak bisa menunda-nunda untuk melakukan tindakan kasih bagi sekeliling kita hari ini. Kita sebagai orang Kristen sering sekali kita menunda-nunda tindakan kasih yang seharusnya bisa kita lakukan. Tapi karena ego yang menyelimuti hati kita, sering sekali kita menunda, bahkan tidak melakukannya. Tetapi untuk kita bisa mengendalikan hati kita di dalam damai Kristus, tindakan kasih yang pertama adalah bagaimana kita bisa tidak menunda, tidak menahan tindakan kasih yang seharusnya bisa kita lakukan. Yang kedua, bagaimana supaya kita memberi di dalam keterbatasan kita hari ini. Banyak orang berpikir bagaimana kita bisa memberi dengan kita tidak punya. Tetapi kalau kita punya satu keinginan untuk supaya damai Kristus memerintah di hati kita dan mengendalikan pikiran kita untuk tetap bisa damai dan sukacita di hari-hari yang saat ini semua tidak pasti. Yang kedua yang kita lakukan adalah tetap memberi dalam segala keterbatasan kita. Yang ketiga, saudaraku, hiduplah di dalam kasih. Hiduplah dalam kasih artinya kita bisa saling memberi kasih satu sama lain. Alkitab berkata bahwa kasih menutupi banyak pelanggaran. Ketika kita bisa saling mengasihi, saling bisa menerima satu sama lain, maka kita akan mampu mengendalikan hati kita untuk tetap damai. Tidak akan pernah bisa bertahan lewat dari satu hari untuk membenci seseorang. Kita tidak akan pernah bisa berlama-lama untuk tidak memaafkan orang lain.
Tapi ketika kita bisa hidup belajar dalam kasih Tuhan, maka kita akan bisa menerima kekurangan kelebihan orang lain. Kita akan bisa memaafkan. Kita akan bisa menerima segala kekurangan orang lain dan menghargai kelebihan-kelebihan orang lain. Ketika itu kita bisa lakukan, maka Yakobus berkata di dalam Yakobus 4 ayat 17, saya kira nggak usah dicantumkan. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, ketika kita belajar untuk mengendalikan hati kita dengan damai, oleh karena Tuhan yang bertahta dalam hidup kita, maka dikatakan kita tetap berdosa kalau kita tidak melakukannya. Karena itu dikatakan tadi dalam Kolose 3:14 tadi, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan, dan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita, karena untuk itulah kita dipanggil. Ketika kita membiarkan Kristus bertahta di hati kita, ketika kita izinkan Roh-Nya bekerja di hidup kita, ketika kita sungguh-sungguh mau melekat kepada Tuhan dan melakukan tindakan-tindakan yang Tuhan inginkan kita lakukan dari kita, maka itu menjadi sesuatu yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Hal yang kedua, saudara yang kekasih, biarkanlah Kristus memerintah di hati kita. Ketika Kristus memerintah di hati kita, maka kita akan bisa bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga ketika kita mengizinkan Kristus memerintah di hati kita setiap saat, maka kita tidak akan pernah hitung-hitungan atau menghitung untung rugi dalam segala tindakan yang kita lakukan untuk supaya bagaimana Tuhan bekerja lewat hidup kita bagi orang lain. Kita tidak akan pernah merasa pelit untuk tidak membantu meringankan langkah, menopang, memberikan kekuatan bagi orang lain, untuk menghibur orang lain. Kita akan bisa care dengan orang lain ketika damai Kristus memerintah di hati kita. Dan kita juga akan mampu melakukan apa yang bisa kita lakukan tanpa harus menahan seharusnya bisa kita lakukan. Itu sebabnya dalam Amsal 3 ayat 27 dikatakan bahwa seorang yang membiarkan Kristus bertahta di hatinya, mengendalikan segala kehidupannya. Dikatakan dalam Amsal 3 ayat 27 dan 28 demikian. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Artinya, Tuhan tidak pernah meminta kepada kita untuk melakukan lebih daripada apa yang mampu kita lakukan. Tetapi ketika kita bertindak, melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, sering sekali kita beralasan, apa yang bisa kuberi, apa yang bisa kulakukan. Tapi ketika damai Kristus memerintah di hati kita, dan hati kita bisa penuh dengan damai dalam situasi yang tidak baik sekalipun, maka percayalah bahwa Tuhan yang menyediakan benih untuk kita tabur. Tuhan yang mempersiapkan segala sesuatu untuk bisa kita berikan kepada siapa seharusnya kita memberikan. Dan yang ketiga, saudara, bagaimana supaya kita bisa memiliki damai di dalam situasi yang sulit hari ini? Kita perlu memiliki satu kesabaran, satu pengorbanan yang di mana kita bisa sabar dengan segala situasi. Oleh karena kesabaranlah hari ini banyak orang terjebak sehingga bertindak sangat nekat, bahkan tanpa pikir panjang, saudaraku. Karena tidak ada kesabaran lagi. Semua orang mau ingin terburu-buru, semua orang ingin cepat, semua orang ingin instan dalam segala hal. Sehingga tidak ada waktu untuk bersabar lagi. Sedangkan Tuhan berkata, kalau kita bisa untuk kita bisa belajar mengendalikan hati kita dengan damai, maka Tuhan katakan yang ketiga, perlu kita sabar.
di dalam segala sesuatu. Itu sebabnya dikatakan bahwa Yakobus 5 ayat 7 dan 8 berkata, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Ketika kita punya kesabaran sampai waktu kedatangan Tuhan, sampai waktunya Tuhan di hidup kita, memang tidak gampang, saudaraku. Tekanan yang begitu berat hari ini, banyak hal yang membuat kita sekarang betul-betul tidak mampu untuk bisa berpikir panjang dan untuk sabar. Tapi Tuhan menuntut setiap kita supaya saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Karena sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar, dan karena harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ini satu pengharapan bagi kita. Mungkin kita dalam tekanan yang luar biasa hari ini oleh karena banyak hal, tapi Tuhan katakan bersabarlah sampai waktunya Tuhan. Saya juga belajar untuk bersabar. Dengan tindakan yang seperti itu, kita akan mampu mengendalikan hati kita untuk tetap damai dalam situasi yang sulit hari ini. Oleh karena itu dikatakan ayat yang terakhir tadi dalam Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena itulah kamu dipanggil, untuk itulah kita dipanggil. Kenakanlah kasih untuk saling mengikat, biarkanlah Kristus memerintah di hati kita, dan sabarlah atas segala sesuatu. Itulah beberapa hal yang harus kita lakukan supaya hidup kita bisa tetap damai dalam situasi yang sulit hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Banyak hal hari-hari ini membuat kami tidak mampu mengendalikan hidup kami. Banyak hal hari ini yang tidak bisa membuat kami sabar dan melakukan tindakan kasih. Tapi hari ini lewat firman-Mu Engkau mengajar kami supaya kami boleh memiliki damai. Bagaimana caranya kami mengendalikan hati kami untuk tetap damai? Perlu mengenakan kasih Kristus dalam hidup kami. Perlu kami melakukan tindakan-tindakan kasih tanpa alasan apapun. Dan kami belajar untuk sabar di dalam banyak hal. Bapak, kami berdoa buat Bapak, Ibu, saudara-saudara kami yang hadir pada jam malam ini. Mungkin banyak hal yang mereka alami. Tapi ketika kami mengenakan kasih Kristus, mengenakan tindakan-tindakan kasih yang seperti yang Kau ajarkan kepada kami, dan kami sabar dalam segala situasi, maka pada waktu yang tepat Tuhan Engkau akan menolong setiap kami. Apapun yang dialami oleh setiap kami yang hadir pada malam ini, Tuhan yang menolong, Tuhan yang sanggup melepaskan dan memberikan kami jalan keluar, sehingga kami menjadi pemenang, sekalipun kami harus melewati proses yang begitu menyakitkan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau menolong setiap kami semua yang hadir pada malam hari ini. Amin.